Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih tadi? Nampak. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Naibul Imam yang dimuliakan Allah, Rois Kakab dan para ikhwan, wabil khusus Sahibul Bait yang dimuliakan Allah. Kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang tiada terputus dan kesungguhan yang maksimal. Karena bagaimanapun juga, seperti apapun yang kita rasakan saat ini, maka bagian terbesarnya itu adalah pertolongan Allah, nikmat Allah. Jadi kalau kita syukurnya maksimal, rasa berterima kasihnya kepada Allah itu optimal, maka para ikhwan, insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan tanpa rasa syukur. Sebaliknya kalau orang itu yang merasa selalu terhimpit gitu ya, atau selalu merasa kurang, merasa banyak masalah, merasa sedih, pokoknya hidupnya di dalam koridor yang negatif gitulah. Itu mesti berasal dari rasa syukur yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Selanjutnya, kerjaan kita hari-hari itu sebenarnya harusnya tak jauh-jauh dari ibadah kepada Allah SWT. Ini selalu diingatkan nih. Karena kalau kita selalu berorientasi pada ibadah kepada Allah SWT, insya Allah hidup kita akan bermakna, akan bermanfaat untuk semuanya. Untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Awalnya kita hanya mikirkan diri sendiri kan, ibadah itu. Coba doa kita itu untuk keselamatan diri kita, dunia dan akhirat. Untuk kebahagiaan diri kita, dunia dan akhirat gitu. Tapi kalau terus para ikhwan, setelah kita berkeluarga, punya anak, punya istri, maka rasa cinta kita itu tidak bisa kita, rasa cinta dan tanggung jawab kan tak bisa kita hindarkan tuh. Ada keluarga dan anak gitu kan, pasti kan para ikhwan. Maka itu meningkat lagi, pikiran kita pun meningkat, termasuk doa kita pun meningkat. Kalau tadi untuk individu, untuk kesenangan untuk kebahagiaan diri sendiri, ya lanjut lagi. Untuk keluarga, doanya dulu sudah pernah kita ajarkan sama-sama, kita kupas tuh dalam Quran, bagian akhir dari surah, ada yang ingat? Surah Al-Furqan ya. Surah yang ke-25, Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa untuk keluarga. Kalau dibacakan oleh kepala keluarga, dalam hal ini adalah bapak atau suami gitu ya, maka tentu tujuannya untuk kebahagiaan, kenikmatan yang hakiki, bukan kesenangan yang semu, tapi kenikmatan atau kebahagiaan yang hakiki. Nah, itu tertuju kepada keluarga. Sudah meningkat tuh. Sudah istilahnya itu dia punya cita-cita, keinginan sudah meningkat dari diri sendiri menjadi keluarga. Para ikhwan apa cukup sampai di situ? Meningkat lagi. Meningkat untuk keluarga besarnya. Jadi kalau ada orang yang mencukupkan untuk kesenangan diri sendiri, itu berarti memang dia cetek. Cetek apa bahasa gitu itu? Dangkal. Dangkal itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sambas cetek. Memang kadang-kadang bahasa Sambas itu kan ya aneh-aneh kan ya. Kering. Kalau bahasa gitu, kalau bahasa Indonesia mungkin kalau kering itu tidak basah. Nah, kalau baju kering wajar. Kalau gitu itu orang Sambas bilang ya bahasa seperti bahasa Indonesia, cuman maknanya beda. Macam kata-kata air panas.
Kata orang Sambas apa ya? Air hangat. Jangan salah nanti kita pergi ke Jakarta, kata kita minta air hangat, dikasihnya air yang panas-panas kuku tuh. Padahal maksud kita kan minta air hangat tuh air yang mendidih kan? Bayar api. Satu ketika kami itu naik kendaraan ya dengan adik Iwan, waktu itu Iwan dari Jakarta. Naik pakai mobil, langsunglah kenek bilang, "Pak, tambangnya Pak." Dia bilang, kata Iwan, "Tidak ada tambang di sini." Saya waktu itu ngantuk-ngantuk jadi tidak dengar. Kata bapak itu, kata kenek, "Pak, tambangnya Bang." "Nah, ada tambang, nggak bawa tambang," kata dia. Saya begitu dengar, ongkosnya bilang. Ah, saya kasihkan ongkos. Oh, ongkos, saya bilang. Di sini saya bilang nyebut ongkos itu pakai tambang judulnya. Nah, sama sih suka gitu deh. Orang gitu lah ya. Beda bahasa. Tambang itu memang sebenarnya bahasa Indonesia juga, cuman makna di kita beda. Hati-hati kalau nanti pergi ke Sambas, ada kalimat yang persis dengan bahasa Indonesia, tapi maknanya jauh sekali berbeda. Bahasa Sambas kalau kita ngangkat jemuran apa? Buat jemuran. Nah, nanti kalau nah itu sana nanti disuruh buat jemuran, bukan buat jemuran lalu ngambil gergaji sama paku. Maksudnya ngangkat pakaian yang lagi dijemur tuh. Kan dulu istri saya itu begitu waktu awal-awal menikah ke kampung dulu ya. Begitu hujan, langsung teriak tuh. Kakak saya bilang, buat jemuran, buat jemuran. Kata istri saya dalam hati, ngapa pula mau hujan baru nak buat jemuran gitu deh. Maksudnya itu bukan bikin jemuran, ngangkat pakaian yang lagi dijemur. Nah, ini sampai kamu pula kita sampai kayak gitu ngomongnya. Ya. Nah, jadi Pak Iwan, kita balik tadi ke cerita apa yang kita cita-citakan atau yang kita inginkan. Kalau kita masih sebatas diri kita, itu memang cetek, dangkal, kering kata gitu. Tapi biasa kita lakukan kan, bahkan sudah berkeluarga pun masih mikirkan diri seorang. Padahal itu begitu berkeluarga, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kapasitas pikir kita, amal kita. Tidak hanya mikirkan diri seorang, tapi mikirkan orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Besar sekali yang Allah sebutkan itu. Tapi sebagian orang masih memikirkan diri sendiri. Harusnya itu hanya ketika dia sebelum menikah, ya mungkin kita anggap wajar lah ya. Nah, sebagian orang nih, para pemimpin itu, para Ikhwan, dia sudah memiliki pemikiran yang besar. Lebih besar daripada apa yang nampak di depan mata dia. Itu mesti jiwanya itu jiwa pemimpin. Para pemimpin itu tidak memikirkan diri sendiri. Salah satu karakter para nabi, saya pernah baca buku, salah satu yang disebutkan itu, salah satu ciri orang besar itu adalah mereka selalu memikirkan umat manusia. Nah, kita Allah kasih tanggung jawab, tantangan berkeluarga. Pikiran pun meningkat. Bukan hanya diri sendiri, mulai memikirkan orang yang ada di sekitar kita. Meningkat lagi. Meningkat apa itu Pak Iwan? Untuk memikirkan komunitas, kelompok yang lebih besar. Meningkat lagi. Memikirkan orang yang jauh daripada kita. Itu sebenarnya ciri orang-orang yang semakin meningkat. Dia punya kualitas ketakwaan, keimanan kepada Allah SWT. Makanya kalau orang yang cetek dia punya iman, orang yang dangkal dia punya rasa uhuwah, tak bakal dia mikirkan Palestina. Tak bakal. Dia akan mikir, ngapain mikirkan jauh-jauh ke sana? Kita gak perlu beras nih ya? Itu kan? Kita gak gampang kita makan nih. Harus bergerak lo, lutut sama siku baru dapat nasi sama lauk. Apa harus dipikirkan orang yang tak kenal, tak ada hubungan dengan kita? Nah ini ciri-ciri orang cetek begini nih. Padahal secara jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Tapi pada kalimat innama mu'minuna ikhwatun itu Pak Ikhwan, itu menyebutkan memang bahwa mukmin itu adalah saudara dimanapun berada. Tidak ada istilah bukan keluarga kita, atau bukan kampung kita, bukan suku kita, bukan orang yang kita kenal, dan seterusnya. Jadi tidak begitu ya Pak Ikhwan. Semakin meningkat kita punya iman, maka semakin besar apa yang menjadi tanggung jawab dan pikiran kita. Kalau orang hanya menyukupkan pada apa yang ada pada dirinya, bahkan mungkin hanya paling besar keluarganya, itu sesungguhnya beranjak dari iman yang dangkal, ukhuwah yang kering, kata orang Sambas. Atau sempit. Seperti itu. Ya, oleh karena itu para Ikhwan, dalam Al-Quran itu boleh juga kita kupas lagi sedikit ya, kita ulas lagi sedikit dulu yang pernah
disampaikan, doa yang Allah ajarkan kepada Rasul, yang pada hakikatnya juga kepada kita. Saya katakan lagi ada 12 sifat orang-orang hamba-hamba Allah dari zat yang maha penyayang, maha pengasih dan penyayang. Surah Al-Furqan itu. Maka Allah ajarkan 2 doa. Satu doa agar kita terhindar dari api neraka. Doa yang kedua, nah, bagian akhirnya ini bahkan penutup dari 12 karakter itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Pada bagian akhirnya itu waj'alna lil muttaqina imama. Agar kita menjadi panutan bagi siapa? Bagi halayak orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan satu orang itu. Bukan hanya sebatas keluarga sebenarnya. Kita ini bukan hanya minta kepada Allah takwa, benar itu. Dalam hadis disebutkan Rasul selalu meminta kepada Allah ketakwaan. Bahkan ada hadis yang luar biasa maknanya. Masya Allah, menurut kami itu indah sekali. Apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rasul selalu berdoa dengan itu. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, tuangkanlah kepadaku ketakwaan ke dalam hati ketakwaan. Wa zakkiha, dan bersihkanlah ya, maksudnya hati. Engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Nah, sucikanlah hati kita itu. Jiwa kita maksudnya, bukan hati. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa itu. Rasul meminta dengan doa seperti itu. Atau doa yang lain lagi? Gimana Pak Ikhwan? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta itu kepada Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu, sesungguhnya aku minta kepadamu petunjuk, takwa, ketakwaan dan kecukupan. Minta ketakwaan lagi. Tetapi doa yang tadi kita meminta kepada Allah, mohon kepada Allah agar menjadi pemimpin, panutan. Kalau dalam tafsir itu disebutkan panutan. Ya memang pemimpin itu harus bisa dipanuti. Panutan bagi tidak tanggung-tanggung bagi orang yang bertakwa. Orang yang terbaik daripada yang baik itu. Kalau mau kita sebut takwa kan ya begitu. Karena Allah ukur manusia itu kemuliaannya dengan takwa. Sesungguhnya orang yang terbaik, yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang bertakwa, yang paling kuat takwanya, paling besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibaca tadi itu salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang Allah menjelaskan sesuatu yang belum terjadi. Gambarannya pada saat itu, tetapi kejadiannya nanti, gitu kira-kira gitu. Ya sebenarnya sudah terjadi juga para real fakta pada saat itu ya. Tentang siapa nih para ikhwan? Jadi kalau kita kan suka menggambarkan itu kalau pasangan suami istri itu kan mendapat kebahagiaan gitu ya. Nah ini kebalikannya nih. Ini kecelakaan dunia akhirat nih. Ini keluarga yang paling ideal dalam tanda kutip, paling ideal untuk memusuhi Islam dan muslimin gitu ya. Ya ini keluarga Abdullah bin Uzza bin Abdul Muthalib atau Abu Lahab. Abu Lahab apa tuh maksudnya itu? Bapaknya? Siapa yang ngasih nama itu Abu Lahab? Allah. Dia ngasih nama nggak? Dia di sendiri itu? Enggak. Makanya Abu Lahab itu tidak dikenal namanya dari mereka. Enggak. Allah yang ngasih nama. Dan saya kira tidak ada orang dikasih nama seperti ini. Fir'aun itu disebut namanya memang gelarnya. Istilahnya itu ya gelar yang sudah melekat di dia kan. Dalam bahasa Arab namanya Fir'aun. Dalam literatur, kalau kita baca sejarah disebut sebagai Faro'ah. Banyak sebutan ya. Itu gelar. Tetapi ini Allah kasih nama langsung. Siapa lagi para ikhwan yang Allah kasih gelar? Makhluk yang menggoda Nabi Adam. Itu gelar. Siapa itu gelarnya? Iblis. Allah kasih gelar itu. Pembangkang. Pohonnya yang dijadikan alat untuk menggoda Nabi Adam. Tidak tahu kita. Itu juga sebutan. Cuman bukan Allah yang ngasih nama. Allah tidak menyalahkan. Allah juga tidak membenarkan. Cuman Allah menyampaikan cerita bahwa nama pohon itu disebut oleh iblis ini sebagai khuldi. Bayangkan itu, dia bilang ini pohon keabadian. Dia bilang, kau tahu enggak rahasia kenapa kau dilarang makan ini? Karena ini pohon ini keabadian. Kalau kau tak makan ini, dia bilang kau tak abadi. Nah, pintar sekali itu kan. Memang Masya Allah, ini
makhluk yang paling pintar menggoda itu ya memang iblis dan keturunannya dan bala tentaranya. Tetapi ini memang kehendak Allah ya. Allah yang punya skenario. Kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Jadi jangan katakan, oh kalau begitu kalah dong ilmu para nabi. Bukan begitu ceritanya. Ini Allah kehendaki. Kalau Allah sudah kehendaki, maka semuanya pasti akan terjadi. Kun fayakun sudah. Kalau sudah kun fayakun ya kita usah kita bahas. Kalau kita kotak-kotak nanti kita timbul pula nanti jadi begini. Nah, kalau begitu ilmu lebih hebat ilmu setan. Ilmu iblis nih lebih hebat nih. Nabi Adam, nabi masih kena goda dan berhasil dia menggoda. Nah, bisa jadi begitu kan? Tapi bukan itu esensi ceritanya. Kenapa saya katakan bukan itu? Karena sejak awal memang Allah telah sebutkan ini makhluk terbaru, makhluk edisi terbaru yang bernama Adam ini atau dari jenis kalangan manusia, memang Allah kehendaki dirancang untuk di surga apa di dunia? Di dunia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, bukan fil jannati khalifah, bukan kan? Lantas kenapa dia ditempatkan dulu di surga? Ya terserah Allah. Ternyata ini menjadi bagian dari kisah skenario Allah untuk menurunkan Nabi Adam ke tugas awalnya yang Allah sebutkan tadi. Nah, baru nyambung ceritanya. Jadi Allah istilahnya menjadikan iblis di situ sebagai satu dari bagian sejarah turunnya Nabi Adam ke muka bumi. Ya, memang terserah Allah, Allah mau menjadikan siapapun kan. Tetapi perkara ilmu Adam itu lebih hebat. Itu hanya bagian dari cerita. Ya, para ikhwan, kita lanjut ke tadi. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada sepasang suami istri. Bahkan 5 ayat ini menceritakan mereka berdua itu. Dan ceritanya, cerita keburukan yang dahsyat. Dan naudzubillah para ikhwan, ini cerita untuk mereka sampai nanti di negeri akhirat. Bukan di surga. Di mana? Neraka jahanam. Api yang menyala-nyala. Saya mau tanya, ketika Allah turunkan ayat ini, surah ini orangnya masih hidup apa dah mati? Masih hidup. Ini termasuk surah Makkiyah dan surah yang di awal-awal Allah turunkan di Mekah. Kan Allah turunkan surah Makkiyah itu periodenya berapa tahun Pak Iwan? Kurang lebih 10 tahun. 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. Tapi yang ini di awal-awal nih. Ketika Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Para sahabat, para keluarga kerabat beliau. Dikumpulkanlah oleh Rasul kerabat dulu nih. Nah, maka tadi saya sebutkan nih Abdullah bin Uzza bin Abdul Muttalib. Abdullah Uzza bin Abdul Muttalib gitu ya. Abdullah Uzza bin Abdul Muttalib. Ada juga Uzzanya di situ. Apa maksudnya nih? Saya sebutkan di situ. Saya sebutkan. Itu maksudnya ini orang keluarganya Rasul. Lah kan pamannya Abdul Muttalib. Paman Rasul. Ini juga Ibnu Abdul Muttalib. Ini artinya paman sah dari Rasul. Paman sahih Rasul nih. Paman Nyan nih gitu ya. Pak tua Nyan, Bah. Tetapi ternyata bukan melindungi. Bahkan beliau bukan sekedar memusuhi, benar-benar menantang. Bahkan beliau berniat untuk membunuh pribadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya katakan orangnya masih di dunia, suami istri, 2 laki bini. Yang bininya betul-betul melancarkan fitnah terhadap pribadi Rasul dan risalah kenabian, yang suaminya betul-betul menyampaikan intimidasi, ya fitnah juga terhadap beliau. Allah langsung turunkan Quran surah Al-Lahab. Tabat juga termasuk nama beliau. Kenapa? Nama surah ini. Jadi enggak apa-apa disebut Al-Masad juga iya. Nah, para ikhwan, jadi kan gini ya. Dulu pernah juga kita diskusi. Dan memang sampai akhir hayatnya itu kan memang kafir. Ya, tetap kafir, nama juga ayatnya sudah turun. Tetapi kan kita kan agak khawatir gitu ya. Agak khawatir begini. Ini ayat udah turun, udah ngecap nih. Orangnya masih hidup. Kena kan dalam hati kita, andai kata dia tobat coba nih. Nampak dia tobat. Nggak kan jadi kita meragukan Al-Quran. Nah ini kalau orang-orang yang liberal dia dijadikan skenario tuh. Dia bilang, kita nak batalkan Al-Quran ini. Dia bilang, nah, kalau tobat ya pura-pura tobat. Tapi itu pernah tidak terjadi. Allah sudah berkehendak begitu kok. Sama juga dengan Bani Israel yang sekarang ini. Itu bagian dari skenario Allah itu.
Mereka seperti sedang meraih kemenangan, padahal sebenarnya Allah sedang mengumpulkan mereka di tempat kehancuran. Kan begitu kan? Kalau kita baca Quran surah Bani Israel 1-8, hanya saja memang kita terkena di bagian dia menang. Ya kan? Ini pastinya kan panjang nih. Sejak zaman Nabi Nuh, Bani Israel itu Pak, Allah ceritakan sejak zaman Nabi Nuh kan disebutkan tuh. Zuriatam apa? Ma'anuh kan? Surah yang ke-17 ayat yang ke-4 ya. Kata Allah, dari anak keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Itu artinya memang Allah ingin sebutkan, Allah ingin meng-highlight. Allah sebutkan di situ bahwa orang ini, Bani Israel ini adalah dari anak keturunan Nabi Nuh. Nyambung ke sana. Ya kita juga nyambung. Tapi Allah, kalau Allah sebutkan begitu, mesti ada sesuatu sebab. Nyambungnya itu. Para ikhwan, sampai dari Nabi Nuh terus, nanti sampai ke Nabi Ibrahim, terus sampai ke, nah dia mulai dekat nih, ke Nabi Yakub, Nabi Israel, atau Nabi Yakub sama ya. Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai ke Rasulullah SAW, itu semua fase-fase, mata rantai, perkembangan, sejarah Bani Israel. Ada di situ. Cuman kala itu memang mereka tak menang-menang. Ya kan? Pada masa Rasul tuh mereka memang jahatnya Masya Allah. Ya orang berkhianat. Di saat kaum muslimin yang sangat perlu bantuan, mereka berkhianat. Nah itulah Yahudi itu. Tetapi mereka tak kuat. Ada perang yang besar para ikhwan, yang Rasul berperang melawan kaum musuh-musuh Allah, yang Rasul hampir kalah. Perang apa? Sebutkan. Yang bukan main Rasul berusaha untuk memenangkan pertempuran itu. Tidak ada pertempuran melawan Yahudi kan? Mana ada coba? Tidak ada. Jadi mereka itu memang kelompok yang tersisihkan. Walaupun saya katakan lagi, kejahatannya tidak pernah berkurang. Begitulah dia. Di masa itu, mereka berkuasa. Nah, itu saya bilang, kita ini kena bagian berjuang melihat mereka, Allah menangkan. Tsumma radatna lakumul karrata 'alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kata Allah, kemudian kami berikan kesempatan kepada kalian wahai orang Yahudi untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Kami bantu engkau dengan anak dan harta yang banyak, dan kami jadikan engkau kelompok yang lebih besar. Itu kata Allah. Karena di masa kapan tuh? Ternyata masih gitu. Ya udahlah, Allah takdirkan begitu. Itu tandanya gitu ya, masa berjuang. Jangan cilongok aja. Memang dah gitu gitu. Jangan begitu. Tapi saya katakan tadi, orang yang besar itu, ciri-ciri pemimpin itu mereka selalu memikirkan sesuatu yang bukan hanya di depan mata dia, tapi sampai nanti sesuatu yang lebih besar. Kalau saat ini kita pikirkan saudara kita yang ada di Palestina. Bukan hanya memikirkan ya, maksudnya jangan melupakan. Terus kita bantu. Nah, para ikhwan, jadi begitulah cerita tentang Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya. Seperti itu. Lantas, tentu kita tidak hanya menceritakan orang-orang yang buruk yang hidup pada masa Rasul. Sebenarnya kami ingin membuka apa yang akan disampaikan ini dengan surah Al-Ahzab, tapi bukan untuk mengupas surah Al-Ahzab sebenarnya. Kami ingin sama-sama kita menghayati pada masa Rasul itu Allah takdirkan hidup manusia-manusia terbaik. Istilahnya kita itu tinggal mencontoh saja. Tentu contoh terbaik itu adalah Rasul, tapi Allah lengkapi dengan contoh-contoh lainnya. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat pada diri Rasul contoh yang terbaik. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallah katsir. Bagi mereka yang mengharap kepada Allah dan hari kemudian. Para ikhwan, Allah lengkapi dengan contoh-contoh terbaik. Memang dalam perkara ada contoh yang memang tidak boleh tidak kita harus merujuk kepada Rasul. Apa itu para ikhwan? Yang berhubungan dengan masalah ubudiyah, tak boleh kita. Jadi kalau ada kadang-kadang begini nih, walau alam ya. Kadang-kadang ada hadis yang menyebutkan Rasul mengerjakan ini. Kemudian sahabat mengerjakan yang ini. Ini sahabat nih, contoh terbaik juga. Ini Rasul. Ya tentu kita tidak bisa kalau dua hadis atau dua riwayat yang sama-sama mencontohkan tentang satu hal, kita tidak boleh apa istilahnya itu? Mengkonfrontirkan tidak boleh. Mengkonfrontirkan itu maksudnya itu kan menentangkan, tak boleh.
Jangan nanti kita bilang, oh bertentangan tuh antara Rasul dan para sahabat. Nggak boleh begitu. Tapi kita merujuk kepada contoh Rasul. Contoh yang mana nih? Contohnya adzan 2 kali pada hari Jumat. Nah, walaupun kita tidak salahkan juga mereka yang menjadikannya 2 kali, karena itu terjadi pada masa Utsman dan itu hadisnya juga sahih. Tentu ada sebab. Tetapi Rasul kita tidak menemukan beliau adzan 2 kali pada hari Jumat. Hadisnya 1 kali. Makanya kita menggunakan hadis yang ini. Jadi seperti itu. Kita tidak boleh mengkompensir antara 2 hadis antara Rasul dan para sahabat. Apalagi kalau dia ulama mengatakan begini, tapi ternyata hadis yang sahih begini, tidak bisa. Tetap kita rujuk kepada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Tetapi kalau ada perkara yang disebutkan dalam ayat bagian dari syariat, tetapi ternyata kemudian kita tidak menemukan ada kalimat dari Rasul, tetapi ada kalimat dari para sahabat, maka kita cukupkan dengan sahabat sebagai bagian dari tafsir aplikasinya gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya Allah perintahkan kepada kita untuk bertakbir. Dalam akhir dari surah Al-Isra itu disebutkan Allah perintahkan wa kabbirhu takbiro, kata Allah. Allah perintahkan untuk bertakbir itu. Gimana caranya? Kalau pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, kalimatnya seperti apa? Nah, itu dari mana hadisnya itu? Ternyata bukan dari Rasul. Itu hadisnya, sunnahnya para sahabat. Sahabat Salman mencontohkan, sahabat Ibnu Mas'ud mencontohkan seperti itu. Lafaznya agak berbeda-beda. Jadi kemudian kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Kalaupun tuh ada tambahan kalimat-kalimat lain, yang itu kalimat baik maknanya, tetapi kemudian itu barangkali disusun oleh para ulama, kaum muslimin, ya silakan saja. Selama memang itu berkaitan dengan pemujaan kepada Allah SWT. Tetapi tetap yang terbaik adalah Rasul dan para sahabat. Gitu kan? Itu kan banyak sekali hadisnya kan. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin al-mahdiyyin. Kalau itu untuk para khalifahnya. Nah, para ikhwan, jadi Allah sempurnakan contoh Rasul itu dengan kehadiran para sahabat. Termasuk dalam bersikap dan berjuang. Kita mulai dari sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah manusia terbaik yang Allah ciptakan. Allah eksiskan di muka bumi. Tentu setelah Nabi ya. Rasul. Setelah Rasul. Siapa yang terbaik Pak Iwan? Abu Bakar. Apa yang paling khas? Banyak sekali memang yang paling khas. Tetapi yang terngiang-ngiang dalam benak saya adalah ketika beliau mempersembahkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya tanpa sedikit pun keraguan. Kemarin Wali bicara tentang la raiba fih. Dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Tentang Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam. Kita kan ini kadang-kadang kalau Allah ngasih janji masih mikir-mikir. Tidak langsung kan. Kalau Allah kasih satu perintah, kita kerjakan. Cuman kadang-kadang kita tidak bersegera. Padahal perintahnya itu adalah mengerjakan perintah itu pun juga perintahnya bersegera. Fastabiqul khairat bismillah. Dalam Quran surah Ali Imran. Gimana? Surah Ali Imran yang 133 kalau tidak salah. Allah sebutkan untuk bersegera kepada ampunan Allah. Nah, kalau sahabat Abu Bakar, Masya Allah para ikhwan, beliau sedikit pun tidak ada keraguan terhadap apa yang beliau telah iman. Makanya kata Rasul, andai kata iman seorang manusia itu, iman Abu Bakar itu ditimbang dalam satu timbangan. Kemudian iman seluruh umat manusia ditimbang dalam timbangan sebelahnya. Maka pasti akan lebih berat adalah timbangan iman Abu Bakar. Suatu ketika para sahabat bisa dikatakan semuanya sedang saya nak nyari kalimat yang pas gitu ya. Harus hati-hati karena berhubungan dengan pribadi Rasul nih. Semua sahabat tuh sedang pokoknya tak enak hati dengan Rasul. Tak biasa sahabat begitu tuh. Sahabat tuh biasanya para ikhwan, kalau yang berhubungan dengan nyawa, mereka tak masalah sama sekali. Mati-matian mereka membela Rasul. Tapi kali ini ujiannya bukan nyawa. Ujiannya menerima putusan Rasul yang sepintas putusan itu adalah merugikan umat Islam. Jadi bisa dikatakan semua dalam buku ya disebutkan, buku tarikh itu disebutkan begitu. Semua umat Islam kala itu yang berjumlah kurang lebih 1.400 yang mengatakan 2.000 orang
itu dalam kondisi kecewa terhadap putusan Rasul. Kecuali Abu Bakar. Saya mau tanya, apakah Abu Bakar tahu hakikatnya bagaimana? Nggak tahu. Apakah Abu Bakar tahu bahwa ini adalah bagian dari kemenangan umat Islam nanti? Nggak tahu. Itu rahasia Allah. Yang beliau yakini adalah ini jelas keputusan Rasul. Kalau Rasul telah memutuskan pasti terbaik. Meskipun menurut ukuran akal pikiran kita, itu seperti merugikan umat Islam. Dalam perjanjian Pak Ikhwan, perjanjian Hudaibiyah. Kalau mau kita bahas panjang cerita itu, berapa kali kita bahas. Saya paling suka membahas tentang perjanjian Hudaibiyah itu. Ada beberapa poin. Yang poin-poinnya itu seakan-akan tidak adil. Kita seakan-akan merugikan. Rasul terima. Tapi ternyata itu bagian dari kemenangan. Nah, Abu Bakar yang nerima. Umar itu Pak Ikhwan, orang yang jelas kita sudah tidak ragukan lagi keimanan Umar Ibn Khattab itu. Radhiyallahu anhu. Tetapi untuk menerima putusan ini, beliau ngagak Rasul. Dalam kutip, seakan-akan beliau ragu kepada Rasul. Dan Umar tidak pernah seperti ini. Cari tarikh yang Umar seperti ini, tidak pernah. Dua dalam sejarah yang Umar itu kayak betul-betul kehilangan kendali gitu ya. Yang pertama ini, yang kedua ketika Rasul wafat, Umar juga kehilangan kendali. Yang mendamaikannya, yang menenangkannya Abu Bakar. Datang beliau kepada Rasul, ya Rasul, bukankah kita ini agama yang hak? Anda itu Rasul, bukankah seperti itu? Ya, kata Rasul. Lantas mengapa kita rela agama kita diinjak-injak, dihina seperti ini? Itu, ya kira-kira begitu, kalimat bebasnya begitu. Apa kata Rasul? Saksikan bahwa aku adalah hamba dan utusan Allah. Nah, kalau sudah begitu kan tidak ada lagi cara lain. Itu udah bahasa akidah. Kalau kata anak Amir satu ketika berangkat ke sana, ngagak ketika Amir, wah ini gini. Bismillah berangkat. Tidak bisa, harus berangkat. Tinggalkan semua, walaupun lagi mancing. Satu ketika, saya waktu itu, waktu itu kita lagi ada program kala itu, namanya Thaifah 9. Lagi memberikan penjelasan kepada kaum muslimin di seluruh Kalbar, di setiap kabupaten kota yang ada para ikhwan berdomisili. Jadi kala itu saya lagi mau ujian, bahkan ujian akhir semester. Waktu itu masih musim kuliah. Pas mau berangkat, sudah mau siap-siap izin. Nak ngabarkan bahwa saya ini ujian. Belum nggak saya ngomong, kata wali, para ikhwan, kita lagi begini. Kalau ada yang mau izin, silakan. Kecuali kutab. Nggak boleh izin, dia bilang. Lalu terkunci mulut saya. Dalam arti saya ini mau ujian akhir. Kalau saya tak ujian, tetaplah tak lulus. Mati kuliah itu. Kalau tak lulus, berarti kan ulang tahun depan. Nah, wali tahu. Dia bilang, bismillah ya. Dia bilang, adalah kata gitu. Kan bismillah. Bismillah ini beda. Ya Allah, para ikhwan, ini Masya Allah, subhanallah. Allah kasih pertolongan ya. Memang di luar dugaan kita semua. Singkat cerita, ketika kemudian setelah selesai ujian, ya udahlah. Dalam arti saya tak lulus lah. Nggak mungkin pula kita nak maksakan lulus. Nilai saya keluar. B. Saya bilang, saya agak dosen. Waktu itu, kalau nggak salah, bukan dosen atau dekan gitu ya. Ya, biasa ngobrol juga. Pak, saya bilang, nilai saya keluar, saya tak ikut nih Pak. Hah? Tak ikut ya gitu loh. Tak ikut. Terus dia bilang, kawan mau diprotes nggak? Nggak ada. Oh, biarkan aja beda. Kata dia. Ya Allah. Dan memang kawan saya, alhamdulillah, nggak ada satupun yang protes. Kata tahu aja, saya syukurlah mereka. Ya, Allah semua bisa berkehendak, para ikhwan. Jadi Masya Allah. Nah, Abu Bakar itu sangat yakin terhadap apa yang Allah putuskan, Rasul putuskan. Beliau sudah memiliki keimanan yang sudah paripurna untuk ukuran manusia selain Nabi. Maka imannya sudah terbaik. Dalam hal keimanan kepada Allah, Rasul jelas utamanya. Tetapi manusia selain Nabi, itu contoh teladannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, beliau bulat-bulat menerima. Tadi itu, la raiba fih. Kata wali menjelaskan, Masya Allah, menurut saya gamblang sekali. Seperti orang ngetuk malam-malam jam 12 malam, ngetuk rumah. Ibu-ibu ada orang ngetuk rumah, jam 12 malam. Gelap gulita, kebetulan mati lampu. Nah, adik, saya bikin dramatisir lah. Ibu-ibu langsung buka pintu ke. Pikiran kita dulu, hantu, jauh lah, hantu nomor 15 kali ya. Pertama pencuri, orang jahat, segala macam lah. Itu dulu kan? Itu namanya ragu.
Ya memang kalau untuk ukuran begitu memang harus begitu. Kita katakan bukan ragu, tapi ribat, hati-hati. Tetapi kalau untuk ukuran keimanan, ya tidak begitu. Kalau orang yang yakin, tidak akan bertanya lagi, tidak akan ragu-ragu lagi, langsung buka pintu. Truk. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pikiran negatif, keraguan, kekhawatiran sudah hilang semua. Yakin pasti benar. Nah itu, Lahir Bafid ya begitu. Abu Bakar ya begitu, menerima Islam itu. Tidak ada keraguan sedikit pun. Apapun perintahnya, bagaimanapun modelnya, seperti apapun kondisinya, terima bulat-bulat. Abu Bakar. Saya katakan lagi, para sahabat itu teruji. Bukan ketika berperang. Kita tidak menemukan sahabat berperang itu yang mereka itu ketakutan. Enggak. Ada sahabat tuh menangis ketika tidak diikutkan berperang. Ada sahabat yang pincang kakinya, itu maksa kepada Rasul untuk diikutkan berperang. Dan Rasul ikutan. Itu juga maksa nak berjihad tuh. Bukan datang menderu minta izin, bukan. Syukur aku karena izinkan. Mungkin dalam hati kita tidak masuk surga itu minta izin gimana. Nah, sahabat tidak begitu. Tetapi yang berat itu ketika mereka dibatasi, bukan dibatasi sebenarnya. Diarahkan untuk taat dulu ketimbang harus menyalurkan semangat yang lagi membara. Tahu enggak, Pak Iwan, peristiwa Hudaybiyah itu. Para sahabat setelah ngapa? Para sahabat setelah melakukan Bai'atur Ridwan yang sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Itu tandanya apa? Maksudnya itu iman tuh betul-betul lagi di puncak. Tapi ternyata iman di puncak itu disuruh sabar. Sudah nak ngapain-ngapain, balik ke rumah langsung ke Madinah. Apa enggak manas hati kawan nih? 1.400 orang yang tadinya mau umroh ke Mekah tak jadi. Sudah menyiapkan segalanya tak jadi. Kata Rasul, balik ya. Memang manas hati. Nah, kita bisa bayangkan, padahal umroh itu bukan perkara ringan kan. Sampai sekarang juga umroh itu bukan perkara ringan. Kalau sampai tak jadi, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini tak jadi pada masa Rasul. Ya terjadi, memang Allah yang punya kehendak. Abu Bakar adalah sahabat, satu-satunya sahabat yang tetap istiqomah membela Rasul. Tetap yakin terhadap keputusan Rasul. Nah ini iman itu ya begitu Pak Iwan. Makanya kalau bicara iman itu sebenarnya kita bukan tanya lagi, gimana caranya naik itu? Ngapain tang diperintahkan lagi? Kita infak. Kan kemarin dah diperintahkan infak. Nah, bukan begitu sebenarnya. Gimana naik tang kita sholat lagi? Padahal sholat yang 5 waktu aja kan sedang-sedang gitu. Tangannya lagi sholat tuh sholat tentulen. Nah, bukan begitu. Kalau kita itu kita tanya, betul kayak hadisnya Rais? Betul. Ayat ini memang gitu kayak betul. Ah, udah, bismillah, insyaallah samina wa ta'ala. Nah, itu hebat. Kita tak tahu cara ngerjakan Pak Iwan, yang penting kita yakin itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah kekuatan untuk melaksanakannya, menunaikannya. Ya, itu Abu Bakar, Pak Iwan. Kemudian Umar. Kalau Abu Bakar itu memang basicnya beliau adalah sahabat Rasul sejak sebelum menjadi Rasul. Memang dah sahabat. Dan orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah Abu Bakar. Quran surah At-Taubah ayat yang ke-40. Kalimat la tahzan innallaha ma'ana itu ketika Rasul menyampaikan kepada Abu Bakar. Ketika Rasul dalam kondisi hijrah kala itu. Rasul tenangkan Abu Bakar. Jangan sedih, jangan khawatir, tidak usah takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itu kalimat beliau ya. Rasulullah SAW. Basicnya memang Abu Bakar ini orang yang tidak pernah memusuhi Rasul. Selalu menjadi sahabat. Bahkan sebelum beliau dibi'tsah pun beliau sudah menjadi sahabat Rasul. Kalau Umar tidak Pak Iwan. Umar itu sempat menjadi musuhnya Rasul, musuhnya umat Islam. Musuh Islam maksud kami. Musuhnya umat Islam. Saya tidak katakan ya, saya rela tadi musuhnya Rasul. Karena Rasul tidak pernah mendoakan permusuhan dengan Umar. Tapi kalau kaum muslimin, iya. Mangkal betul kaum muslimin dengan Umar. Karena dia adalah andalan kafir Quraisy untuk membuli, mengenyek, menghina, mengintimidasi, menzalimi, menganiaya umat Islam kala itu. Umar. Jadi kalau sedikit-sedikit mereka langsung melemparkan ke Umar. Nah, itu Umar satu ketika dia mendatangi sahabat yang lagi belajar. Marahlah Umar. Para sahabat tadi ini keceplosan. Dia bilang, jangan kami yang kau gini kan, adikmu. Kaget Umar. Nah, itu jadi dalam tarikh disebutkan ini menjadi salah satu sebab beliau masuk Islam.
adiknya kala itu kalau tidak salah yang bernama Fatimah, masuk Islam. Kaget beliau, diagaknya adiknya itu dipukulnya langsung adik. Dalam satu ketika ternyata adiknya sedang memegang lembaran Quran. Jadi sudah ada Al-Quran yang sudah ditulis. Memang kala itu kan salah satu amanah Rasul, perintah Rasul, setiap ayat Al-Quran, surah Al-Quran itu yang turun, diperintahkan oleh Rasul langsung untuk ditulis. Jadi penulisan Al-Quran pada masa Rasul itu selama kurang lebih 23 tahun. Di mana saja Rasul tulis itu. Dengan sumber daya, dengan segala macam lembaran yang ada. Kadang di kulit, kadang di pelepah kurma, dan segala macam lah ya. Jadi besar-besar. Kala itu, Fatimah tadi, saudaranya Umar ibn Khattab, sedang memegang lembaran Quran, mushaf. Ada yang mengatakan surah Toha, ada yang juga mengatakan surah surah yang ke-57, surah Al-Hadid. Wallahu alam. Saya qadarullah menemukan yang surah Al-Hadid gitu ya. Jadi begitu terlepas dipukul oleh, tadi kan saya katakan dipukul oleh Umar sampai berdarah muka sahabat muslimah tadi itu, adiknya Umar. Terlepas dia punya mushaf tadi, lembarannya tadi. Kemudian kaget Umar, itu apa? Dan Umar adalah memang orang Quraisy yang cerdas. Salah seorang orang tokoh kaum Quraisy yang cerdas. Cuman preman. Maksudnya sebelum-sebelumnya preman dia. Nah, para ikhwan, akhirnya dengan sebab itu beliau akhirnya masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, inilah sebenarnya Quran. Inilah Islam. Islam itu para ikhwan mengubah manusia menjadi derajat terbaik. Itu Islam. Jadi kalau kita masuk dalam lingkaran perputaran Islam, tentu di dalamnya itu ada Quran, ada hadis, ada ta'allum, ada sholat, ada zakat, dan seterusnya gitu ya. Kita masuk dalam lingkaran itu, maka kita dirancang oleh Allah untuk menjadi hambanya yang terbaik. Islam. Itu yang terjadi dengan Umar. Dan memang sebelumnya Rasul pernah berdoa, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan satu dari dua orang Umar. Yang Rasul doakan itu gembong kafir Quraisy dua-duanya. Nggak tahu nanti, itu Masya Allah doa Rasul ya, Pak Ikhwan. Tapi itulah doa keyakinan sebenarnya. Kalau kami menghayati betapa yakinnya Rasul terhadap janji Allah dan kehendak Allah. Kalau kita ini kadang-kadang berdoa, yakinnya itu kalau sudah nampak jalan kemenangan. Nah, timbul yakin gitu ya. Kalau kita doa minta hujan, masih panas, terik, sedikit pun tidak ada hujan, itu yakin tidak kita? Tapi kalau sudah mohon minta hujan gitu ya, udah mulai agak mendung, makin yakin gitu tuh. Dibantu oleh fakta. Rasul tidak begitu mendoakan Umar. Ngapa beliau mendoakan Umar, dua orang Umar? Dua gembong nih, Bah. Satu Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Yang kata sahabat, ketika Rasul berdoanya, ada sahabat yang baikkan ke sahabat yang lain. Rasul itu berdoakan untuk Umar tuh, dua orang Umar masuk Islam. Kata sahabat yang lain tuh, ini bisa masuk Islam. Umar tak akan masuk Islam sebelum kedelainya masuk Islam. Artinya tak mungkin masuk Islam. Karena saking, bukan kedelai ya, keledai. Sebelum itulah. Nah, saya sebut lagi lah, susah salah lagi. Keledainya masuk Islam. Ya, para ikhwan, masuk Islam. Bukan Amru bin Hisham, tetapi Amru bin Hisham kemudian disebut sebagai Abu Jahal. Abu Jahal pun gelarnya dari kita. Bukan dia dirinya seorang nyebut dirinya Abu Jahal, bukan. Sama dengan Abu Lahab, bukan. Bukan dia disebut di KTP-nya itu Abu Lahab, bukan. Dia digelar oleh Allah Abu Lahab. Namanya Abdullah sebenarnya. Abu Jahal juga begitu. Dia namanya Umar, Amru. Nah, masuk Islamlah Umar ibnu Khattab. Allah Sibhoh. Allah celup dia. Nah, kalau celup tahu kan gitu bahasa kita ini. Celup tahu ya. Apalah kira-kira contohnya itu. Kalau celup. Kalau teh masih belum lah. Maksud saya kalau kita itu nyelupkan sesuatu ke dalam sesuatu yang berwarna, maka itu menjadi semuanya mencelup warna itu. Kira-kira untuk memudahkan kita memahaminya, Pak. Itulah celupan Allah. Umar contohnya. Tidak perlu lama beliau berubah. Begitu beliau masuk Islam, langsung tersentuh hatinya ngelihat lembaran Quran tadi, beliau langsung antar. Coba antarkan saya ke Muhammad. Dia antar oleh sahabat. Dari jauh,
Sahabat melihat Umar langsung siap-siap. Nah, ini apa lagi cerita nih? Preman datang. Ya, kala itu kan memang Rasul lagi sembunyi-sembunyi. Memang belum ada perintah untuk terang-terangan menyampaikan risalah dakwah. Ketika itu masanya di rumah Arqam bin Abil Harqam. Rasul ta'alumnya begini, dari rumah ke rumah. Tapi lebih seringnya di rumah sahabat Arqam itu. Ta'alum Rasul menyampaikan tarbiyah kepada para sahabat kala itu. Datang Umar dari kejauhan. Siap-siap sahabat. Ternyata beliau adalah datangnya untuk masuk Islam. Para ikhwan, ternyata beliau adalah seorang hamba Allah yang sangat lembut hatinya. Kalau ingin menyebut hamba Allah yang lembut, jangan dari kerasnya dia mempertahankan kebenaran, tentukan. Ingin melihat lembutnya itu manusia, ketika dia mudahnya menerima nasihat dan kebenaran, itu lembut hati. Kita bilang dia keras, kenapa keras? Dia diajak main-main, tak mau. Nah, itu bukan keras, itu bang prinsip. Dia tak mau diajak kerjasama dalam hal yang buruk. Nah, itu bukan keras. Itu memang harus begitu. Tetapi yang disebut dengan kebaikan, kelembutan itu para ikhwan, adalah ketika orang itu diajak kepada kebenaran sangat mudah menerima. Kita saya sendiri tidak mudah menerima itu para ikhwan. Kita menerima nasihat itu kadang-kadang setelah mikir baru kita terima, kan? Waktu kita bertengkar, enggak. Kita ingin menang. Kita ingin melihat lawan tengkar kita itu kalah. Yang kita sebutkan kita bertengkar itu apa? Benar baik atau menang kalah? Menang kalah. Kalah dia diskusi. Nah, apa hubungan diskusi dengan kalah menang? Ya, itu nafsu kita. Nanti dari rumah kita dah merenung baru, ya Allah, betul dan omongan dia itu. Ah, itu belum sahih gitu tuh. Jadi orang yang lembut. Orang yang hanif itu, maksud dari hanif itu para ikhwan, yang lurus itu, orang yang paling mudah diajak kepada kebaikan. Ada ikhwan kita yang mudah sekali diajak kebaikan? Ada, tapi tak banyak. Ada di antaranya orang yang selalu jawab dulu, tetap diterima. Kita yakin, dia nih kalau diajak tetap diterimanya. Cuman kalau dia sudah kalah debat. Itu ciri modelnya ketaatan Bani Israel. Disuruh kata Allah nyembelih sapi betina. Nggak paling gampang menyembelih sapi betina itu. Maaf, tinggal kita lihat bagian bawahnya itu, betina. Dah, sembelih. Selesai kan? Tapi dia tanya, gimana umurnya? Gimana warnanya? Udah. Begitu setiap ditanya, Allah kasih jawaban yang menjelaskan, bahkan menyulitkan dia. Hampir tak selesai dia melaksanakan perintah itu, kata Allah dalam Al-Quran. Padahal perintah dari Nabi Musa itu hanya menyembelih seekor sapi. Hanya itu sebenarnya. Nah, nanti kita akan ketemukan orang yang begini. Dia tidak mudah diajak kepada kebaikan. Mesti ditengkangnya dulu. Yuk kita sedekah. Beres habis. Padahal mungkin bisa diusahakan. Ayo kita ke sana. Kan katanya kita nak ini dulu. Nah, ini orang yang memang kalau rencananya tak kuat tak jadi tuh amal tuh. Syukurnya orangnya kuat. Jadi dia bisa nebat. Nah, nanti kita ginukan. Kalau orang yang hanif itu para ikhwan, ketika diajak kepada kebaikan, yang tergambar kepada dia bagaimana caranya laksanakan itu kebaikan. Gitu kan? Salat malam atau salat 5 waktu. Salat waktu itu kalau menurut saya bukan hanya sebatas kebaikan, itu kewajiban. Kalau kebaikan ini kita kadang-kadang kita masih bisa milih. Nah, kalau salat malam anggaplah begitu untuk bahasa kita ya. Kalau salat malam itu kan ya adalah nih kita kan masih anak tuh 2 kali kita hidupkan alarm ini, masya Allah, naudzubillah ya, astagfirullah. Saya kadang-kadang sampai 2 kali hidupkan alarm tuh. Alarm pertama jam 2, hebat benar kata kita hidupkan, ini masih lama. Habis itu jam 3, kata kita, dah duduk. Tapi sambil gini, gini. Ujung-ujung nanti jam 4 kurang baru kita bergas. Yang kira-kira sholat itu tinggal 3 rakaat paling hebat. Ya Allah, astagfirullah. Tapi itu pun masih ada gak baiknya. Daripada jangan sampai para ikhwan kita termasuk orang yang tidak rob itu. Jadi makna rob itu banyak memang, waspada. Tapi para ulama kemudian menjadikan kewaspadaan tertinggi itu dalam hal apa? Dalam hal sholat. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kalimat warabitu dan berwaspadanya, kalau terjemahan itu disebutkan berhati-hatilah ya. Itu memang banyak maknanya. Ada menyebutkan ketika kalau bahasa kita itu ngeronda. Ronda atau ya kalau bahasa di jamaah ya ribat ya. Ribat di perbatasan. Kalau dalam peperangan itu di perbatasan musuh.
Tetapi ulama menyatakan bahwa ribat yang tertinggi itu, yang terbaik, maksudnya betul-betul harian yang harus kita laksanakan adalah dalam hal sholat. Karena ada 5 pancang waktu yang harus selalu menjadi perhatian kita. Makanya ribatlah di situ. Dan kita hari ini dimudahkan oleh Allah untuk itu. Siapa yang tak punya HP? Ada semua nih. Ada yang 2 butik malah. Ada yang 3 butik. 1 lagi ngedrop. 2 masih hidup. Ya di rumah kita kan. Ribat pakai HP sangat mudah. Dulu zaman-zaman kita dulu masih belum zaman HP ya, tahun 90-an, itu pakai alarm kan? Ngidupkan jam alarm yang kotak kecil itu. Kita bayangkan dulu zaman para ulama pakai apa mereka ribat itu. Mustahil mereka tak ribat. Memang dimulai dari tidurnya awal, terus niat betul untuk sholat malam, niat betul untuk bangun awal. Itu ribat itu. Yang kita sangat heran nih, ini Masya Allah, na'udzubillah. Mohon maaf, banyak dari kalangan anak-anak muda, mudah-mudahan bukan anak muda yang di sini ya, itu yang dia tidurnya itu kebablasan sampai harus dibangunkan selalu dibangunkan. Kadang-kadang saya heran, kadang-kadang juga kita ini tidurnya malam. Tapi insya Allah, mbok ya kita itu insya Allah tetap bangun gitu. Tetapi hamba-hamba Allah, anak-anak muda nih zaman sekarang, ya saya tidak ceritakan anak-anak yang sekarang yang ada di sini, di mana-mana juga gitu. Termasuk anak kita lah yang jelas. Anak kita, anak keponakan kita, bahkan yang sudah kuliah di mana-mana pun sama juga. Saya heran itu. Ngapain di bagian bangun sholat ini, sholat subuh terutama, kok harus dibangunkan? Nah ini yang tidak habis pikiran itu. Saya rasa menurut hemat saya, kalau kita itu yakin betul, kita mohon betul kepada Allah, mau tidur ini kita berniat untuk bangun, saya sangat yakin itu akan bangun. Apalagi kita ini dibantu dengan alat alarm diantaranya. Bukan siraman ya. Kalau sudah punya bini nanti karena siram. Bilang sama istri kita, Dek, nanti kalau saya tak bangun siram. Cuman nyiramnya, ibu-ibu jangan pakai sember. Nanti susah pula nak jemur kasurnya kan. Diketiskan ya. Nah, seperti itu. Itu keluarga yang dirahmati oleh Allah itu kalau dia bangun untuk sholat malam pakai ketiskan. Saking pinginnya untuk bangun maksudnya. Bukan diketisnya itu yang bikin rahmat, tapi saking pinginnya niat untuk bangun itu yang luar biasa. Nah, para ikhwan, lanjut kita ke sahabat Umar. Beliau adalah sahabat yang luar biasa dalam hal mudahnya diajak kepada kebenaran. Tapi ada satu hal lagi, Umar itu adalah sahabat yang memiliki pemikiran, kalau boleh disebut pemikiran, yang visioner. Bukan hanya memikirkan sekarang. Bahkan beliau memiliki firasat mukmin. Sehingga kata Rasul begini, andai kata ada manusia yang menjadi nabi setelah aku, maka pasti Umar orangnya. Hanya saja memang tidak ada nabi setelah diriku. Kira-kira gitu tuh. Saking Umar itu sahabat yang luar biasa. Makanya beliau termasuk sahabat Rasul yang paling banyak melakukan ijtihad. Ada beberapa hal yang pada masa Rasul itu belum ditetapkan, tapi beliau kemudian menetapkan. Di antaranya beliau pernah menetapkan zakat dari peternakan kuda. Pada masa Rasul belum. Karena memang pada masa Rasul dulu para sahabat masih belum kuda itu belum diternakan menjadi maisyah gitu. Menjadi pekerjaan belum. Baru unta, kambing gitu ya. Baru itu yang diternakkan menjadi maisyah. Pada masa Khalifah Umar, beliau kemudian menetapkan karena sudah berkembang maisyah atau pekerjaan kaum muslimin kala itu. Kemudian para ikhwan, ada lagi sahabat yang bernama, tentu tak banyak kita ceritakan sahabat. Kalau banyak ini sampai jam berapa? Saya pun kehabisan stok pula nak ceritakannya. Sahabat yang bernama Utsman ibnu Affan. Para hamba Allah sekalian, kalau Umar itu tipikalnya adalah seorang hamba Allah yang sangat pemberani memang. Sampai-sampai setan pun takut sama dia. Kata Rasul, andai kata setan dan Umar itu berpapasan, pasti setan, kata bahasa kita itu, melimbang nyari jalan lain. Dia mencari jalan lain, tidak mau berpapasan dengan Umar. Padahal Umar tak ngeliat dia. Saking dia punya aura yang luar biasa, ditakuti oleh setan, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Kalau para sahabat dahulu, mereka hijrah, memang diperbolehkan hijrah itu dengan bersembunyi-sembunyi. Karena perintahnya bukan perang. Hijrah, yang penting nyampe ke sana. Para sahabat bersembunyi-sembunyi, turunnya pada malam hari. Umar tidak. Diumumkannya kepada kaum kafir Quraisy. Dia bilang, saya mau hijrah.
mau pindah nih dari Mekah ke Madinah. Lewat sini, 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 sini. Nah, kalau ada orang yang mau pisah antara bapak dan anak, istri dan laki, tunggu saya di sana. Tak ada satupun yang mari nunggu. Nah, itu Umar tuh, para ikhwan. Sedangkan Utsman ibnu Affan, beliau adalah seorang sahabat yang sangat menghindar dari segala macam perselisihan. Walaupun beliau harus mengorbankan diri. Kami ambil bagian terakhir dari kehidupan beliau saja. Utsman itu, para ikhwan, kala itu memang terjadi fitnah. Ini fitnah itu ternyata bukan hanya terjadi saat ini. Bahkan terjadi pada masa para sahabat kala itu. Pada masa Utsman ibnu Affan. Fitnahnya bagaimana? Ada orang yang tidak percaya, tidak yakin tentang kepemimpinan beliau. Bahkan memberontak kepada beliau. Ingin menurunkan kekhilafahan beliau. Para ikhwan. Bahkan menggalang kekuatan, memberontak kepada khalifah kala itu yang bernama Utsman ibnu Affan. Berkumpullah para pemberontak itu di Madinah. Para sahabat yang ada di Madinah telah menawarkan diri kepada Utsman untuk membela. Namanya juga khalifah. Tetapi Utsman ternyata menolak untuk dibela. Lantas beliau katakan apa? Kata beliau, saya tidak ingin menjadi orang yang pertama menumpahkan darah umat Islam. Sehingga kemudian beliau syahid di tangan pemberontak. Itu Utsman. Jadi ini kita diperlihatkan oleh Allah teladan para sahabat dengan segala macam berbagai macam kesolehan mereka, dengan berbagai macam karakter mereka. Dan manusia itu, kalau saya sebut manusia sebagai makhluk individu, apa maksudnya Pak Ikhwan? Kemarin disampaikan waktu taklim Nyabah ya. Maksudnya adalah setiap manusia itu adalah berbeda, memiliki karakter yang beda-beda. Masing-masing punya karakter tersendiri. Tetapi Islam mengakomodir seluruh karakter itu. Makanya seperti apapun karakter kita, pasti ada solusinya dalam Islam. Ada di antara kita orang yang memang ngomongnya ceplos-ceplos. Ada dalam Islam cara ngaturnya. Ada di antaranya, kita ini orangnya sangat pemalu. Seperti orang yang dipingit. Tetapi dalam Islam ada kebaikan, ada tantangannya, atau ada arahannya dalam Islam. Begitu juga sahabat, ada yang sangat pemberani, ada yang sangat pemalu, ada yang sangat tidak ingin menjadi sebab permusuhan, ada yang sangat yakin, dan seterusnya. Islam mengakomodir itu semua menjadi pribadi yang solih. Insan takwa. Yang terakhir, para hamba Allah sekalian, ada seorang sahabat yang bernama Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Ya, ini kami lihat begini. Ali dan Abi Thalib ini, para hamba Allah sekalian, beliau harus memimpin umat Islam dikala umat Islam saat itu terpecah belah. Kami pernah ceritakan, ada paling tidak ada 4 opsi atau 4 golongan kala itu. Lebih dari itu sebenarnya, kalau mau dibahas lagi. Tetapi kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib, para hamba Allah sekalian, beliau tetap menekankan kepada kaum muslimin untuk mengutamakan urusan kepemimpinan. Dari sahabat yang 4 ini kita belajar tentang urgensinya, pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Padahal kala itu semuanya ada sahabat di setiap golongan itu. Di Syam ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada dukungan dari ribuan umat Islam yang mendukung beliau. Bahkan ada yang mengatakan beliau juga dibaiat oleh kaum muslimin kala itu. Ada buku yang menyebutkan beliau juga dibaiat oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah tandingan di Syam, bermarkas di Syria. Di mana lagi? Di Madinah ada sahabat juga. Kalau Ali waktu itu di mana Pak Ikhwan? Di Kufah ya. Di Kufah itu daerah-daerah Irak. Jadi kepemimpinan Islam kala itu dipindahkan oleh Ali ke daerah Kufah. Di Madinah ada sahabat yang tidak ingin bercampur atau tidak ingin terlibat dengan situasi kala itu. Dari kalangan sahabat utama seperti Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada juga sahabat-sahabat lain ya yang berusaha untuk mendamaikan kaum muslimin kala itu sebenarnya. Ada lagi sahabat yang berkumpul di Mekah. Yang juga kurang lebih mirip-mirip seperti apa yang dilakukan oleh Utsman, ingin menuntut balas terhadap kematian yang dilakukan oleh Muawiyah gitu ya. Ingin menuntut balas terhadap kematian Utsman ibnu Affan.
Itu berangkat dari Mekah. Ada berapa kelompok tuh? Terus ada juga tentu saja khalifah dan para pembantunya. Sahabat juga isinya. Di Kufah, Syam, Madinah, Mekah, Kufah. Ini belum tambah lagi kelompok Khawarij dan kelompok Syiah. Nah, itu lain cerita tuh. Ya kaum muslimin juga kan isinya. Nah, para ikhwan, ternyata Khalifah Ali tetap menekankan pada urusan ketaatan kepada Khalifah. Ini perintah kepada kita, pesan kepada kita, bagaimanapun situasinya, maka merujuk kepada Khalifah, kepada Imamul Muslimin, kepada Amirul Mukminin. Yang kala itu diamanahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam situasi perpecahan sekalipun, tetap merujuk kepada Khalifah. Meskipun taruhannya nyawa. Orang Ali waktu itu diperangi kok. Cuman memang Allah masih berkehendak untuk memenangkan beliau. Walaupun kemudian Allah takdirkan beliau wafat syahid di tangan, bukan dari tangan 3 golongan tadi. Bukan dari kalangan Syam, dari kelompok dari yang ada sahabat di Madinah, bukan. Enggak sama sekali. Atau di Mekah, enggak. Tetapi justru dari orang Khawarij yang tersisa. Orang-orang Khawarij sebenarnya sudah habis ya. Hampir habis lah. Sebagian kecil mereka melarikan diri. Nah, kelompok yang melarikan diri ini menyusun kekuatan kembali, kemudian melancarkan serangan pembunuhan kepada siapa, Pak Ikhwan? 3 orang. Siapa itu? 1. 3 orang nih yang dianggap sebagai penyebab kerusakan umat Islam. Menurut mereka 3 orang ini kafir hukumnya. Naudzubillah min dzalik. Ini betapa dahsyatnya fitnah yang dilancarkan oleh kaum Khawarij ya. Yani 1, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga, ada yang tahu? Ada 3 orang? Amr bin As. 1 di Kufah, satunya lagi di Syam, satunya lagi di mana? Amr bin As terkenal di sambil saya minum. Nah, ini si Khairul nih. Kalau betul saya kasih apa lah ya? Kasih minum aja. Kalau betul saya kasih buku. Kufah tadi disebutkan. Itu khalifah di Kufah. Di Mesir. Jadi Amr bin As itu memang tokoh yang sejak awal dalam tanda kutip ya mengincar Mesir. Kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh penulis sejarah yang kontemporer ya pasti di dalamnya ada cerita tentang ambisi ya. Disebutkan bahwa Amr bin As itu sahabat yang berambisi untuk menjadi pemimpin Mesir ya. Saya tidak mengatakan begitu. Beliau di Mesir. Para ikhwan, yang terbunuh itu siapa yang terbunuh? Cuman Ali. Kalau ibarat kata dalam film, pelak cerita itu kan Ali nih. Ya kan? Kalau kita tokoh dalam film itu kan kata kita pelak cerita, nah anak muda kata kita kan, mesti selamat kan? Tapi Allah berkehendak lain. Anak mudanya justru syahid di tangan seorang pembunuh yang menurut sejarah pembunuh ini adalah seorang abid. Tapi dia kata Rasul adalah manusia terburuk. Kamu tahu orang yang paling buruk? Kata Ali. Waktu itu suatu ketika Rasul bertanya kepada Ali. Tahu enggak kata Rasul? Orang yang paling buruk di hadapan Allah. Kata Ali, jawabannya sangat cerdas. Orang yang membunuh onta Nabi Solih. Benar kata Rasul. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ya enggak tahu ya Rasul. Orang yang menebas atau apa istilahnya? Apa bahasanya itu? Bukan melemparkan tapi mengayunkan pedangnya sehingga Anda bercucuran darah. Syahid Ali. Jadi 2 orang yang terburuk yang Rasul sebutkan itu diantaranya adalah orang yang membunuh Ali. Para ikhwan, siapa pembunuhnya? Orang yang abid. Yang namanya orang-orang Khawarij itu orang yang paling abid. Saya maksud abid itu bukan hanya mengerjakan salat 5 waktu, bukan. Tak berhenti mereka itu salat malam dan saum Senin Kamis, bahkan mungkin saum Daud. Sehingga dari tampilan fisiknya itu betul-betul seorang tokoh yang nampak alim, solih secara fisik. Tetapi dia mengkafirkan kaum muslimin. Bukan hanya sekedar kaum muslimin. Ali mereka takfirkan dan wajib dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Namanya siapa?
Nah, pertanyaan berikutnya, hadiahnya masih sama. Tadi kan Mesir. Nah sekarang, nama dari orang yang membunuh Ali, ini terkenal sebenarnya. Abdurrahman bin Ibnu Muljam gitu ya. Abdurrahman bin Muljam. Saya suka kutukar kalau Abu Lu'lu itu pembunuh Umar atau Bapak Permata. Nama Persianya lupa saya. Itu juga ini sebenarnya seorang tokoh bangsawan orang Persia. Sampai sekarang tidak ketahuan apa motif pembunuhannya karena dia setelah membunuh dia bunuh diri. Nggak. Sampai sekarang kami membaca beberapa buku tidak ada yang menyimpulkan apa yang paling jelas tentang motif pembunuhan, tidak ada. Jadi bersifat analisa gitu. Setiap buku berbeda-beda. Nah, kalau Ali dibunuh oleh kaum muslimin, tokoh Khawarij, orang suruhan Khawarij sebenarnya. Bukan pula tokoh dia, tapi orang suruhan Khawarij yang ditugaskan untuk membunuh 3 orang hamba Allah ini. Satu, ada yang berangkat ke Mesir, ada yang berangkat ke Syam, ada yang berangkat ke Kufah. Yang berhasil adalah yang berangkat di Kufah. Dan ini adalah betul-betul seorang khalifah. Karena 2 orang ini sifatnya adalah kerajaan. Orang nak membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan tak mudah. Jangankan membunuh, dekat ya tak bisa. Waktu sholat beliau betul-betul dikelilingi pagar betis oleh pengawal. Begitu juga. Nah kalau Amr bin Asna, nah ini hebatnya. Allah selamatkan dia dengan cara yang unik. Apa uniknya para ikhwan? Sehingga ini menjadi pepatah Arab. Apa itu para ikhwan? Saya lupa namanya. Apa? Khorijah atau siapa gitu ya. Jadi ketika malam itu, mereka itu pembunuhannya sudah ditentukan pada waktu subuh. Karena itu khalifah keluar pada waktu subuh. Orang yang paling nyaman bunuhnya itu pada waktu subuh. Jadi Amru bin As waktu itu sakit. Tak enak badan. Beliau suruh kepada orang lain untuk mengimami sholat. Nah, yang terbunuh itu yang orang sholat tadi itu. Orang yang bunuh tak ngerti pula. Dia bilang, nah ini amirnya ini. Ketika dibunuh bukan. Ya udah matilah dia juga. Tangkap. Diselamatkan oleh Allah. Sementara Khalifah Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, beliau syahid di tangan pemberontak. Para ikhwan, itulah 4 karakter para sahabat yang benar-benar menjadi teladan kita. Memperkaya teladan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Kita memang sudah mencukupkan dengan contoh beliau. Tetapi ternyata uniknya manusia, setiap lahir manusia yang ada di muka bumi ini, ketika mereka itu berinteraksi dengan Islam, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, mencontoh kepada Rasulullah Muhammad SAW, para ikhwan, mereka memperlihatkan akhlak yang mulia dan patut untuk dicontoh, diteladani. Sampai sekarang. Satu ketika kita menemukan orang yang, ya Allah, orang ini bagus benar tutur katanya. Kita ittiba kepadanya. Ya Allah, orang ini yakin betul terhadap Al-Quran, walaupun ilmunya terbatas. Kita ittiba kepadanya. Selama itu memang bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau bertentangan, jangan. Saya pengen betul contoh kepada dia. Kenapa? Bisa terbang. Udah, tar dulu. Ilmunya mantap, bisa terbang. Atau mungkin kalau ngail lagi nih. Kan saya suka kadang-kadang keluar di anak gitu ya, di Facebook, di scroll tuh keluar Andi lagi kancing gitu. Demikian yang disampaikan para ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami dan kita semuanya. Yang salah itu dari kami sendiri, kami mohon kepada Allah dan istighfar. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga apa yang telah disampaikan dan benar diberikan tentang amalan. Jadi mungkin ada yang bertanya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.